Misteri keris sakti yang menelan nyawa. Pusaka terkutuk dari masa Majapahit yang masih hidup hingga kini. Selamat datang di channel Koridor Sunyi. Malam ini kita akan membuka lembaran kelam dari sebuah legenda yang berasal dari masa kejayaan Majapahit. Sebuah pusaka yang tak hanya diselimuti mistik, tapi juga darah. Konon, setiap kali keris ini terbangun, satu nyawa akan hilang tanpa jejak. Inilah misteri keris sakti yang menelan nyawa. Pusaka terkutuk dari masa Majapahit yang masih hidup hingga kini. Pada masa kejayaan Majapahit abad ke-14, di sebuah desa kecil bernama Wuring Inrego, hiduplah seorang empu muda bernama Empu Jaladara. Ia dikenal sebagai pembuat pusaka terbaik di wilayah timur kerajaan. Banyak bangsawan datang dari jauh hanya untuk memesan keris buatannya. Namun, suatu malam, ia menerima pesanan aneh dari seorang prajurit istana yang datang tanpa memperkenalkan diri. Prajurit itu membawa sepotong besi hitam. Bukan sembarang besi, katanya berasal dari meteor yang jatuh di Gunung Lawu. Ia memerintahkan Empu Jaladara untuk menempanya menjadi keris yang tidak bisa dikalahkan oleh senjata apapun. Empu Jaladara merasa aneh, tapi ia menerima tantangan itu. Dalam tradisi Jawa kuno, pembuatan keris selalu disertai lagu tapa brata, puasa, meditasi, dan doa selama 40 hari. Namun kali ini, sesuatu berbeda. Setiap malam, Empu Jaladara mendengar bisikan dari logam itu. Suara itu seolah hidup, memanggil namanya. Empu, beri aku darah, agar aku sempurna. Awalnya, ia mengira itu halusinasi karena kurang tidur. Tapi pada malam ke-21, istrinya, Nyai Sulastri, ditemukan meninggal dengan luka tikaman di dada. Dan di tangan Empu Jaladara, keris itu telah selesai ditempa. Setelah kematian istrinya, Empu Jaladara menghilang dari desa. Namun tak lama kemudian, keris itu muncul di tangan seorang panglima perang Majapahit bernama Arya Tunggul Wulung. Ia menggunakan keris itu dalam setiap pertempuran dan tak terkalahkan. Tapi di setiap kemenangan selalu ada hal aneh. Musuh bukan hanya mati, tapi membusuk seketika di medan perang, seolah tubuh mereka tersedot energinya. Para pendeta kerajaan mulai curiga. Mereka mengatakan bahwa keris itu tidak sepenuhnya milik manusia. Dalam pusaka itu tersimpan roh pendendam, arwah Nyai Sulastri yang dibunuh saat proses penempaan. Namun, Arya Tunggul menolak mempercayai peringatan itu. Ia terus menggunakan keris tersebut. Hingga pada akhirnya, saat upacara kemenangan di alun-alun Majapahit, ia tiba-tiba menjerit kesakitan dan tubuhnya tertusuk kerisnya sendiri. Tanpa ada yang menyentuhnya, keris itu jatuh ke tanah, menancap dalam. Dan sejak saat itu, tidak ada yang berani menyentuhnya lagi. Ratusan tahun kemudian, di masa penjajahan Belanda, seorang kolektor benda antik bernama Van der Loon mendengar cerita tentang keris tersebut. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mencarinya di reruntuhan desa Wuring Inrego. Anehnya, ketika para pekerja menggali tanah di dekat bekas sumur tua, mereka menemukan sebilah keris dengan pamor berkilau merah kehitaman. Saat diangkat, tanah di sekitarnya bergetar pelan, dan dua pekerja langsung pingsan. Van der Loon membawa keris itu ke rumahnya di Surabaya. Malam pertama, ia mencatat dalam jurnal bahwa keris itu bergetar sendiri setiap tengah malam. Hari berikutnya, ia ditemukan tewas di kamarnya. Dadanya tertusuk keris yang ia simpan di lemari kaca. Sejak itu, benda tersebut berpindah tangan dari satu kolektor ke kolektor lain, dan setiap pemiliknya selalu berakhir dengan kematian misterius. Warga menyebutnya keris Jaladara, sang penelan nyawa. Lompat ke masa kini. Tahun 2022, seorang content creator misteri bernama Raka Darmawan memutuskan membuat video dokumenter tentang pusaka-pusaka gaib Indonesia. Ia mendapat info dari seorang juru kunci tua di Kediri bahwa keris sakti peninggalan Majapahit masih tersimpan di rumah seorang keturunan Empu Jaladara. Dengan membawa tim kecil dan kamera, Raka mendatangi rumah tua itu. Rumah kayu besar
dengan aroma dupa yang pekat. Di tengah ruangan, di atas meja batu, tergeletak sebuah keris panjang dengan sarung dari kayu cendana. Pamor di bilahnya tampak seperti urat darah yang mengalir pelan. Sang juru kunci berkata, "Jangan disentuh, nak. Keris itu tidur, tapi kalau ia terbangun, ia akan mencari darah." Namun Raka, demi konten dan rasa penasaran, nekat menyentuh gagangnya. Seketika, kamera merekam getaran halus di udara. Dan lampu-lampu padam. Rekaman itu kemudian viral, tapi video aslinya berhenti di menit ke-6, tepat sebelum Raka berteriak. Sejak saat itu, Raka menghilang tanpa jejak. Beberapa bulan setelah kejadian itu, seorang kru yang selamat, Yudi, datang ke salah satu acara podcast misteri dan menceritakan pengalaman mereka. Ia berkata bahwa setelah Raka menyentuh keris itu, bilahnya berdenyut seperti jantung manusia. Lalu terdengar suara wanita menangis dari balik bilik bambu. "Aku hanya ingin kembali. Empu, kenapa kau bunuh aku?" Seketika Raka jatuh ke tanah. Matanya terbuka lebar, mulutnya bergetar, seperti berbisik, tapi tanpa suara. Ketika mereka mencoba menarik tubuhnya keluar dari rumah itu, keris yang tadi di meja, entah bagaimana, sudah menancap di tanah di sampingnya. Yudi mengaku sejak malam itu, ia sering bermimpi tentang seorang wanita berpakaian putih, membawa keris, berdiri di ambang pintu, sambil berkata, "Giliranmu berikutnya." Kisah ini bukan hanya legenda tentang sebuah benda sakral, tapi juga peringatan bahwa tidak semua peninggalan leluhur boleh disentuh dengan niat sembarangan. Dalam budaya Jawa, setiap pusaka punya isi entitas yang dijaga dengan perjanjian spiritual. Keris Jaladara mungkin kini tertidur di tempat yang tidak kita ketahui. Tapi, seperti semua benda bertuah lainnya, ia hanya menunggu saat yang tepat untuk terbangun. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu percaya bahwa setiap pusaka memiliki roh penjaganya, tulis di kolom komentar. Aku percaya, dan jangan lupa subscribe. Nyalakan loncengnya, karena di video berikutnya kita akan membahas pusaka yang diyakini bisa membuka gerbang dunia arwah.